Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadiratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk menjadikannya sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah insyaallah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada dalam suasana merayakan peringatan menyambut tahun baru 1444 Hijriah dan sekaligus merayakan peringatan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Maka berkenaan dengan ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu membangun mental, menjaga nilai moral. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dewasa ini pembangunan di negara kita telah mencapai kemajuan yang demikian pesat. Seiring dengan itu, marilah kita umat Islam secara bersama-sama ikut ambil bagian dengan lebih aktif lagi, lebih-lebih dalam pembangunan mental spiritual, agar umat Islam tidak sekedar maju dalam segi fisik saja, namun juga kokoh mentalnya, tidak mudah terjebak dalam pola pemikiran yang merusak. Sebab kita ingat ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
bahwa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjuangan yang mengarah pada totalitas manusia. Beliau telah berjuang menanamkan nilai-nilai moral Islam di samping perjuangan untuk kemajuan bangsa. Hal ini perlu saya ketengahkan dalam kesempatan kali ini, karena disinyalir akhir-akhir ini terjadi kesenjangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental. Kita dapat melihat banyak terjadinya kasus-kasus sosial maupun budaya melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Apabila tidak kita antisipasi dan kita tangkal secara dini, tidak mustahil ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah akan merembet ke lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum saya ketengahkan pembahasan ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan pelajari apa sebenarnya penyebab atau pemicu yang menimbulkan akibat terjadinya kasus-kasus tersebut. Kalau kita kembali pada sejarah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebenarnya apa yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak merupakan masalah baru. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai peristiwa serupa sudah sering terjadi. Bangsa Arab di mana beliau diutus pada waktu itu dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh, tetapi bukan berarti bodoh dalam pengertian tertinggal, melainkan sebagai bangsa yang tidak memiliki budaya dan moral. Perjudian, perkosaan, pertumpahan darah, perampokan, dan pemerasan merupakan peristiwa yang biasa. Pada waktu itu minuman keras, penyembahan berhala, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah warna budaya. Mereka juga tidak mengenal hukum. Siapa yang kuat itulah penguasa, sementara yang lemah harus rela menjadi budak. Fenomena tersebut paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah: satu, mereka tidak memiliki landasan akidah yang lurus. Dua, tidak adanya moral agama yang dipakai sebagai landasan hukum. Dan yang ketiga, tidak adanya kepemimpinan yang adil. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia tanpa memiliki akidah yang lurus akan cenderung bertindak tanpa pertimbangan. Kecenderungan hawa nafsu akan menguasai tanpa mengenal batas, karena mereka tidak pernah mengerti bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu ada balasan yang setimpal setelah mereka mati. Singkatnya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka tidak mengenal alam akhirat. Mereka tidak mengenal adanya kehidupan setelah mati. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil langkah pertama dengan penanaman moral yang lurus, yakni kesaksian lahir batin yang disimbolkan dengan format syahadat. Hal tersebut terlihat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun pada awal risalah beliau yang dikenal dengan istilah Makkiyah. Hampir seluruh isinya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah ajaran tentang akidah. Setelah penanaman akidah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil, kondisi umat pun berubah menjadi umat yang mengenal Tuhan secara benar. Maka tahapan selanjutnya diajarkan dan ditanamkan oleh beliau tentang tatanan hidup umat manusia. Hal tersebut juga tampak dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berikutnya, yang disebut dengan istilah madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran dalam kategori ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, berisi tentang bagaimana semestinya umat manusia yang berhubungan dengan lingkungannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di samping dua faktor di atas, ada satu lagi faktor penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yakni kepemimpinan yang adil. Dan itu telah ditunjukkan oleh beliau dengan kepemimpinan secara konsekuen
beliau mengajarkan tentang tata cara manusia menjalani hidup di dunia, baik dalam kaitannya sebagai hamba Allah maupun sebagai manusia. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, dan beliau sebagai orang pertama yang memberikan contoh dalam pergaulan atau berhubungan dengan sesama maupun makhluk lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal ini bisa kita lihat melalui jawaban daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, di mana ketika beliau ditanya tentang akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak atau budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, adalah Al-Quran. Dan ini tercermin melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh atau suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berpijak dari paparan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi akhir-akhir ini harus disikapi dan diatasi dengan peningkatan penanaman nilai-nilai moral agama, agar kesadaran beragama di masyarakat bisa ditingkatkan kembali, sehingga tidak terjadi letupan-letupan yang dapat membahayakan. Dan hal ini harus melibatkan secara aktif seluruh lapisan masyarakat, agar perentesan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah secara dini. Tak lupa, kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala cobaan hidup. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya adalah membangun mental, menjaga nilai moral. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarona bil ittihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'is tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, wansuril Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustadana wa man ma'ahum wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imaman adilah, Allahumma arzuqna imaman adilah, Allahumma arzuqna imaman adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah